Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, selain mencari kayu bakar di hutan, Abu Nawas juga sering pergi keluar kota untuk berdagang. Di kota yang dituju, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Hingga suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan langganannya. "Kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur ya. Tapi boleh nggak bayarnya nanti kalau daganganku terjual habis?" tanya Abu Nawas. "Oh, nggak apa-apa Bu Nawas. Kamu kan langganan di warung kami. Ya bolehlah," jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjualkan dagangannya. Sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan berlalu. Dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung makan langganannya. "Wah, bagaimana Abu Nawas? Laris nih dagangannya?" tanya pemilik warung. "Ya, alhamdulillah lah kawan, daganganku laku semuanya. Oh ya kawan, aku pesan makanan seperti dulu ya. 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Siap Abu Nawas, langsung kami sajikan." Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Aku minta total tagihannya kawan. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu." Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secari kertas. "Ini Abu Nawas, semua total tagihannya. Cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terperanjat mendengar jumlah yang harus dibayarkan. 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kamu bilang cukup 200 dirham? Jangan aneh-aneh begitulah. Kamu ini mau memerasku apa gimana? Tanya Abu Nawas emosi. "Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah loh. Sudah aku kasih diskon. Coba kamu pikir, ayam yang kamu makan sejak 3 bulan lalu itu, kalau setiap harinya dia bertelur, maka pasti akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham itu. Berhubung kamu langganan di sini, aku cuma memintamu membayar 200 dirham," kata si pemilik warung menjelaskan. "Ah, ada-ada saja kamu ini. Mana bisa begitu? Bagaimana kamu bisa yakin 1 ayam akan menghasilkan banyak ayam? Ini cuma akal-akalanmu saja," ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah. Dan terjadilah perdebatan sengit di antara mereka berdua. "Ya sudah Abu Nawas, perkara ini harus tetap diselesaikan. Kita temui Tuan Hakim saja, gimana?" tanya si pemilik warung. "Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim sekarang," tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui Hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupa-rupanya Tuan Hakim sudah dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu si Hakim itu bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu?" "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Nah kalau begitu, ya mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan, ayam yang kamu makan itu akan menghasilkan ratusan telur dan ayam," tutur Tuan Hakim. "Iya, itu bisa jadi. Tapi kalau ayamnya masih hidup. Sedangkan ayam yang aku makan kan sudah mati dan sudah dimasak Tuan Hakim," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas itu dihiraukan oleh Tuan Hakim. Ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. "Baiklah Tuan Hakim, karena sebentar lagi ini sudah malam, saya minta kasus ini untuk ditangguhkan sampai besok pagi," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah mau mengalah dan tak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. Di tengah gelapnya malam, senyum Abu Nawas mulai mengembang, pertanda si cerdik itu sudah menemukan solusinya. Dan pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim.
Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Wah, Abu Nawas, kenapa kamu terlambat? Kami sudah menunggumu dari tadi," tanya Tuan Hakim jengkel. "Maaf Tuan Hakim, tadi itu ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanam. Ya terpaksa aku harus merebusnya dulu. Nah setelah matang baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Ya jadi aku datang terlambat Tuan Hakim," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa Abu Nawas. Aku baru dengar loh, ada biji gandum yang sudah direbus, bisa ditanam dan bisa tumbuh." Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpinggal-pinggal. Setelah tawa mereka mulai mereda, Abu Nawas pun berkata, "Ya itu memang aneh sih. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak, terus bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham. Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. "Loh, kok kalian diam aja? Apa aku yang harus tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Kisah selanjutnya. Dinasti Umayyah yang berlangsung kurang lebih 91 tahun dengan 14 khalifah yang memimpin. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai masa keemasan dinasti ini karena banyak kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan, dan hal tersebut mendatangkan kemakmuran bagi rakyatnya. Berbeda dari pemerintahan-pemerintahan khalifah yang lain yang dianggap oleh sebagian besar sejarawan sebagai khalifah yang membuat rakyat berada dalam kesengsaraan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tidak berlangsung lama, telah mencetak sejarah peradaban yang gemilang, baik dari segi keilmuan maupun taraf hidup masyarakat yang telah dapat menikmati hidup sejahtera, aman dan damai. Baitul Mal yang oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah sebelumnya dijadikan sebagai harta penguasa atau harta yang bebas dibelanjakan oleh keluarga istana. Hal tersebut berbeda pada masa pemerintahan Umar, karena pada masa pemerintahan beliau, harta Baitul Mal dijadikan sebagai milik rakyat. Umar bin Abdul Aziz juga sangat perhatian terhadap hadis sebagai sumber ajaran kedua ajaran Islam. Beliau mengeluarkan dana yang memadai untuk membukukan hadis agar tercatat dan terdokumentasi dengan baik dan rapi, dan dijadikan rujukan ilmiah dalam studi agama dan kajian-kajian hukum Islam. Bukan hanya hadis yang menjadi perhatian, akan tetapi ilmu tafsir, sejarah, dan politik juga dibukukan. Dalam hal perluasan wilayah Islam, sangat sedikit terjadi peperangan pada masa beliau, karena dalam perluasan Islam lebih marak dengan menggunakan nasihat yang penuh hikmah, sehingga banyak orang yang masuk Islam. Sebelum Rasulullah wafat, beliau tidak pernah menunjuk seorang pun yang akan menggantikan beliau sebagai pimpinan politik umat Islam. Hal ini membuat para sahabat Muhajirin dan Ansor melakukan perdebatan yang sengit pasca Rasulullah SAW meninggal dunia. Perundingan tersebut diadakan di Saqifah Bani Saidah atau Madinah, yang mana kedua belah pihak sama-sama merasa berhak untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Sampai akhirnya perdebatan tersebut berbuah kesepakatan kedua belah pihak dengan terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah 2 tahun menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan terakhir pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pemerintah selanjutnya dipegang oleh dinasti Umayyah yang berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan.
Saat itulah pemerintahan Islam yang awalnya bersifat demokratis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafatur Rasyidin berubah menjadi sistem monarki atau kerajaan berdasarkan garis keturunan atau dikenal dengan monarki hereditaris. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah yang menjadikannya sebagai khalifah pertama. Muawiyah mendapatkan kekuasaannya dengan mempolitisasi tragedi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tipu muslihat arbitras, dan persiapan kekuatan militer di Syria. Dinasti Umayyah ini berdiri selama kurang lebih 90 tahun dengan 5 khalifah besar, di antaranya Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Di antara kelima khalifah besar tersebut, Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai khalifah kelima Khulafatur Rasyidin, karena pada masa pemerintahan Umar, dinasti Umayyah mencapai puncak keemasannya. Hal ini ditandai dengan keberhasilan Umar yang membuat hidup umat Islam ketika itu berada dalam kemakmuran dan kedamaian. Umar bin Abdul Aziz lahir di kota yang dulunya bernama Yasrib, tetapi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota ini berubah nama menjadi Madinatun Nabi atau kota Nabi, yang sekarang dikenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Umar lahir pada tahun 63 Hijriah atau 682 Masehi. Umar merupakan keturunan Khulafatur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena ibunya merupakan cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Laila Ummu Hashim bin Umar bin Al-Khattab. Umar memiliki nama lengkap Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abad Syam. Umar tumbuh sebagai anak yang cerdas di bawah asuhan neneknya di Madinah. Sebab ketika itu ayah Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Mesir dan ibunya hidup bersama ayahnya di Mesir pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang merupakan paman Umar. Di Madinah, Umar tumbuh menjadi anak yang cerdas, karena sebagian besar gurunya merupakan sahabat Rasulullah SAW. Umar belajar berbagai ilmu seperti periwayatan hadis, fikih, dan kesusastraan Arab. Berkat ilmunya inilah akhirnya Umar tumbuh menjadi orang yang bijaksana dan disegani oleh masyarakatnya. Umar menjadi cinta akan ilmu pengetahuan. Hal ini tergambar dari kebiasaan Umar yang selalu mempelajari ilmu agama serta menjaga majelis ilmu di Madinah. Umar bin Abdul Aziz sudah mulai menghafal Al-Quran semenjak masih kecil. Pemahaman Umar tentang Al-Quran menjadikan beliau sebagai seorang yang saleh, karena Al-Quran menuntun manusia untuk mengenal Allah SWT, surga, neraka, takdir, dan seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. Umar sangat takut mendengar kematian, serta sering menangisi terhadap yang terjadi pada umurnya. Pernah suatu ketika, ibunya mendengar Umar menangis. Lalu beliau bertanya kepada Umar, "Mengapa engkau menangis, wahai anakku?" Lalu Umar menjawab, "Aku ingat mati." Maka saat itu pun ibu Umar juga ikut menangis. Hal inilah yang menjadikan Umar sebagai orang yang selalu mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Umar muda menyelesaikan pendidikannya dengan sangat baik. Makanya beliau diangkat menjadi menantu oleh Khalifah Abdul Malik untuk anak perempuannya Fatimah binti Abdul Malik. Setelah menikah, Umar pun diangkat menjadi seorang gubernur di Husnairah, kota besar sesudah Aleppo di bagian Syria yang merupakan wilayah kekuasaan dinasti Umayyah pada tahun 85 Hijriah. Tetapi pemerintahan Umar di wilayah ini belum sampai 2 tahun, beliau dipindahkan ke Madinah untuk menggantikan gubernur lama yang seringkali menggelisahkan rakyat. Di Madinah, Umar berhasil membawa masyarakatnya ke dalam kedamaian dan kemakmuran. Oleh karena itu, kemudian beliau diangkat menjadi gubernur untuk seluruh tanah Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Selama 6 tahun di Madinah, Umar telah melakukan banyak hal untuk kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Salah satu hasil kerja Umar adalah memperluas Masjid Madinah, membuat sumur umum untuk kepentingan masyarakat. Umar diangkat menjadi khalifah setelah Sulaiman bin Abdul Malik wafat. Menurut riwayat, Umar sama sekali tidak menyukai keputusan tersebut. Sampai suatu ketika, Umar mengumpulkan masyarakat dalam waktu sholat berjamaah di masjid. Kemudian beliau berpidato yang isinya, "Wahai manusia, saya telah diuji untuk mengemban tugas kekhalifahan tanpa terlebih dahulu ada yang menanyakan pendapat saya atau musyawarah kaum muslimin. Oleh karena itu, sekarang saya membatalkannya. Maka untuk selanjutnya, silakan kalian pilih khalifah yang kalian sukai." Tetapi ketika itu, jamaah yang hadir mengatakan bahwa mereka telah memilih Umar dan mereka bersedia diperintah dengan kebahagiaan dan keberkatan.
Setelah itu barulah Umar berkata bahwa wajib untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan jangan mentaati orang yang mendurhakai beliau, dan taatilah saya selama saya masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Beliau terkenal adil dan bijaksana. Umar bin Abdul Aziz memerintah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hal yang pertama kali yang dilakukan Umar adalah dia berjanji untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan pedoman yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan 4 orang Khulafatur Rasyidin pada masa pemerintahannya. Kebijakan lain yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah melepaskan semua kehidupan yang selama ini penuh dengan kemewahan, dan bahkan beliau sadar bahwa harta yang beliau gunakan adalah milik masyarakat. Bahkan sampai kendaraan beliau jual, kemudian uangnya dimasukkan ke Baitul Mal. Sejak itulah Umar hidup dalam kondisi yang serba sederhana. Sebuah riwayat mengisahkan bahwa Umar menyuruh istrinya untuk memilih antara dirinya dan perhiasan. Karena beliau sadar bahwa perhiasan itu pun bukan miliknya, maka istrinya pun lebih memilih Umar dan menyerahkan perhiasan tersebut ke Baitul Mal. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Beliau ingin mengembalikan milik negara kepada negara, karena khalifah-khalifah sebelumnya telah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa pada suatu malam datang seorang utusan dari suatu daerah. Utusan itu mengatakan kepada penjaga bahwa beritahukan kepada Amirul Mukminin bahwa yang datang adalah utusan gubernurnya. Maka Umar pun mempersilahkan utusan itu masuk. Kemudian Umar menanyakan kepada utusan tersebut tentang keadaan penduduk kota, keadaan masyarakat yang ada di sana. Maka utusan itu pun menjawab yang diketahuinya kepada khalifah. Selanjutnya Umar bertanya tentang apa maksud dan tujuan kedatangan tersebut. Setelah berbincang-bincang, Umar pun memerintahkan pelayannya untuk mematikan lilin. Lalu utusan itu pun bertanya kenapa. Lalu beliau menjawab bahwasanya lilin itu pun sebenarnya bukanlah haknya. Umar berkeinginan untuk mengembalikan semua milik rakyat untuk rakyat. Sebab pada masa pemerintahan khalifah-khalifah sebelumnya, banyak yang merampok harta milik orang lain di daerah-daerah jajahannya. Menurut Umar, harta itu adalah haram. Umar adalah khalifah keturunan Bani Umayyah. Akan tetapi beliau sangat membenci pelanggaran-pelanggaran hukum agama yang dilakukan oleh pendahulunya tersebut. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz sangat menghargai alim ulama, bahkan beliau sering meminta fatwa-fatwa kepada mereka untuk dijadikan pedoman dalam hidup dan pemerintahan. Walaupun sebenarnya Umar adalah orang yang alim dan sangat dalam ilmu agamanya. Oleh karena itulah, Umar sangat disegani dan dihargai oleh masyarakat dan ulama di sekitarnya. Hal inilah yang membedakan Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Umar adalah orang yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Umar juga tampil sebagai seorang pendakwah yang selalu menyeru umat kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, dia juga terus mengingatkan bahwasanya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan Nabi Muhammad SAW di kalangan mereka hingga akhirnya mereka terlepas dari jalan kesesatan. Penaklukan pada masa Umar bin Abdul Aziz dilakukan ke Prancis dengan menyeberang pegunungan Baranes. Mereka sampai ke wilayah Septomania dan Provence, lalu melakukan pengepungan Toulon, sebuah wilayah Prancis. Namun kaum muslim tidak berhasil mencapai kemenangan yang berarti di Prancis. Sangat sedikit terjadi perang di masa pemerintahan Umar. Dakwah Islam marak dengan menggunakan nasihat yang penuh hikmah, sehingga banyak orang yang masuk Islam. Setelah menjabat sebagai khalifah selama 2,5 tahun, akhirnya Umar menemui ajalnya karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Tetapi riwayat lain menyebutkan bahwa beliau meninggal karena diracun oleh pelayan suruhan elit Umayyah yang tidak menyukainya. Kabarnya pelayan tersebut diberi upah sebanyak 1.000 dirham. Setelah sahabat memberitahu Umar atas kelakuan pelayan tersebut, namun beliau berkata bahwa sebenarnya sudah mengetahuinya. Maka uang bayaran pelayan itu akhirnya diambil dan dimasukkan ke Baitul Mal. Dan beliau pun tidak menghukum pelayan tersebut. Hanya saja pelayan itu diperintahkan untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui orang dan akhirnya meninggal di tempat tersebut. Selama 20 hari menahan kesakitan akibat racun tersebut, suatu hari beliau berpesan kepada putranya bahwa harus menjadi orang yang seperti Umar, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berbuat baik kepada masyarakat.
Akhirnya pada tanggal 20 Rajab 101 Hijriah, dalam usia 36 tahun lebih 6 bulan, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di kota Dir Shim'an, Syria. Tetapi riwayat lain mengatakan bahwa beliau wafat di Khana Syirah. Atas kematian beliau, semua masyarakat menangisinya. Bahkan ada yang melantunkan syair-syair duka cita atas kepergiannya. Dinasti Umayyah mencapai keemasan terjadi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Adapun hal-hal yang membuat dinasti Umayyah mengalami masa kemajuan yang sangat pesat serta kerja besar yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz selama melaksanakan pemerintahan, diantaranya adalah mengembalikan semua harta yang ada padanya ke Baitul Mal. Beliau juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Selama masa pemerintahannya, beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Pembenahan dilakukan dalam berbagai sektor, dimulai dari diri beliau dan keluarga dengan menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarga yang tidak wajar kepada kaum muslimin dengan cara memasukkannya ke dalam Baitul Mal. Tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang berada di Fadak, Mukaides, Yaman, Jabal Al-Warsh, dan Yamah. Bahkan cincin berlian pemberian Al-Walid kepada beliau sekalipun. Selama berkuasa, Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mengambil apapun dari Baitul Mal, termasuk pendapatan fai yang telah menjadi haknya. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz mengutamakan pembangunan dalam negeri. Karena menurutnya, dengan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada menambah perluasan wilayah. Beliau menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain. Begitu pula dalam melakukan berbagai kebijakan, beliau bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat tidak lagi membayar pajak karena beliau menghapus pajak terhadap muslimin dan mengurangi beban pajak pada kaum Nasrani, membuat aturan takaran timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, penggalian sumur-sumur, memperbaiki tanah pertanian dengan menghidupkan dan memperbaiki tanah-tanah yang tidak produktif, dan membuat aturan takaran dan timbangan. Segala kebijakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat karena kehidupan mereka sudah berkecukupan dan sejahtera. Salah satu bukti kesungguhannya dalam menegakkan keadilan, Umar bin Abdul Aziz membelanjakan seluruh kekayaan Baitul Mal di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang diperlakukan secara semena-mena oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, ia mengambil dari kekayaan Baitul Mal di Syam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji sebesar 300 dinar dan dilarang melakukan pekerjaan sampingan apapun. Begitu juga pajak yang dikenakan kepada non-muslim hanya berlaku pada 3 profesi, yaitu pedagang, tuan tanah, dan petani. Dalam bidang pertanian, agar tidak ada penguasa lahan, beliau melarang penjualan tanah garapan. Beliau juga memerintahkan ambilnya untuk memanfaatkan lahan pertanian yang ada semaksimal mungkin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati. Ia melarang memungut sewa terhadap tanah yang tidak subur, dan jika tanah itu subur, pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan. Ini dilakukan dalam menetapkan sewa tanah. Dalam menetapkan kebijakan otonomi daerah, setiap wilayah Islam mempunyai kewenangan untuk mengelola pajak dan zakat sendiri-sendiri, dan tidak harus menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim diberikan oleh pemerintahan pusat, baik berupa zakat ataupun pajak. Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberi kepercayaan untuk mengelola kekayaan. Jika terdapat surplus, maka wilayah tersebut memberikan bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Dalam hal ini, Ibnu Jahdam sebagai amil sodakoh ditugaskan menerima serta mendistribusikan hasil sedekah secara merata ke seluruh wilayah Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur. Hak seorang yang telah meninggal dunia tetap ada karena diberikan kepada ahli warisnya. Begitu pula dengan hak para tahanan diberlakukan secara universal, tanpa membedakan ia seorang muslim ataupun bukan. Beliau juga mendirikan rumah makan khusus untuk para fakir miskin. Kelebihan harta setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Pendapatan Baitul Mal didistribusikan kepada orang-orang zimmi. Bahkan mereka diberikan pinjaman tanah pertanian sebagai lahan pekerjaan mereka. Kebijakan jalur perdagangan bebas, baik di barat maupun di utara, dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Beliau juga menghapus bea masuk dan menyediakan berbagai bahan kebutuhan sebanyak mungkin dengan harga yang terjangkau. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat merupakan sumber pemasukan negara. Begitu juga pajak, penghasilan pertanian, dan hasil rampasan perang. Awalnya beliau meniadakan pajak mengingat situasi ekonomi yang belum kondusif. Namun setelah perekonomian masyarakat membaik, maka mulai diterapkan pajak. Umar bin Abdul Aziz juga sangat perhatian terhadap hadis sebagai sumber ajaran kedua ajaran Islam. Beliau mengeluarkan dana yang memadai untuk membukukan hadis agar tercatat dan terdokumentasi dengan baik dan rapi, dan dijadikan rujukan ilmiah dalam studi agama dan kajian-kajian hukum Islam. Hal ini dikerjakan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pada tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi. Bukan hanya hadis yang mendapat perhatian, akan tetapi ilmu tafsir, sejarah, dan politik juga dibukukan.